Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Shalom. Saya pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini dari dapur Roti Hidup membagikan rindu, membagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita hidup berbahagia. Puji nama Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur yang punya langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang kami junjung di dalam kehidupan kami. Berkati setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan Yesus, agar boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini, yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kata berbahagia ini dikupas atau ditulis dalam Mazmur ini pada ayat yang pertama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau dikupas atau ditulis pada ayat yang pertama, berarti itu adalah kebutuhan setiap insan manusia yang paling utama, yaitu kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Setiap manusia merindukan, mendambakan, mencita-citakan adalah kehidupan yang berbahagia. Puji nama Tuhan. Siapapun itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, terlepas dari orang kaya, orang miskin, orang yang berpendidikan, orang yang bodoh, sekalipun merindukan kehidupan yang berbahagia. Puji nama Tuhan. Tetapi kenapa di dalam kehidupan kita, setiap anak Tuhan mengalami hal yang bertentangan dengan kerinduan dan apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang berbahagia. Tetapi sebaliknya yang dapatkan yaitu kepahitan, amin, kekecewaan, amin, putus asa, puji nama Tuhan, dan sebagainya. Begitu banyak yang kita alami itu, sampai ada yang bahkan kecewa dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan begitu sangat mengasihi kita, amin, sehingga kebenaran firman-Nya itu yang pertama yang Dia berikan kunci, amin, dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dalam Mazmur 1 di sini, berbahagialah. Puji nama Tuhan. Berarti kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita ini yaitu bahagia. Amin. Kita selalu senang, kita selalu sukacita, kita selalu berbahagia. Amin. Kerinduan Tuhan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kekasih adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Amin. Tetapi mengapa di dalam kehidupan kita yang kita rasakan, kita alami, kita nikmati adalah putus asa, kekecewaan, amin, kepahitan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, agar supaya Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengetahui bagaimana kunci untuk memperoleh kebahagiaan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, yang dikatakan di dalam Mazmur 1 di sini, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Puji nama Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam firman Tuhan yang dikatakan di sini, Tuhan katakan berbahagialah yang pertama, yaitu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sudah tahu benar itu orang fasik itu seperti apa. Puji nama Tuhan. Orang fasik adalah orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya pintar mengajar orang, amin, pintar berkhotbah, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Puji nama Tuhan. Tuhan katakan dalam kehidupan kita, berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik. Kita tidak menurut nasihat orang fasik, orang yang seperti itu, amin. Puji nama Tuhan. Dan yang dikatakan di ayat yang 2 di sini, kunci yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Puji nama Tuhan, kalau orang berdosa, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sudah tidak perlu dijelaskan dosa-dosa seperti apa lagi. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kita sudah tahu dosa-dosa apa. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita tahu orang itu berdosa, kita tidak boleh berjalan bersama-sama dengan orang tersebut. Amin. Atau bahkan berdiri dengan orang tersebut. Di sini dikatakan tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Puji nama Tuhan. Dan ayat yang kunci yang ketiga di sini dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji nama Tuhan. Kunci yang ketiga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji nama Tuhan. Bagaimana kita mau hidup bahagia, Bapak Ibu Saudara kekasih? Lingkungan kita, sosialisasi yang kita gabungkan diri kita itu adalah orang-orang pencemooh. Puji nama Tuhan. Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji nama Tuhan. Hal-hal yang sepele ini yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah kumpulan orang pencemooh. Tuhan katakan berbahagialah. Bagaimana kita menikmati kehidupan yang berbahagia kalau lingkungan kita ada di sekeliling orang-orang pencemooh. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan katakan hindarkan orang-orang yang tersebut. Amin. Dan puji nama Tuhan, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita agar supaya kita hidup berbahagia. Puji nama Tuhan. Di sini Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji nama Tuhan. Berarti di sini Tuhan katakan jelas, Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana supaya kita berbahagia di dalam kehidupan kita, yaitu kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Amin. Kerinduan kita adalah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa, Bapak Ibu Saudara kekasih? Taurat itu adalah firman Tuhan. Taurat itu adalah perintah Tuhan. Amin. Taurat itu adalah ajaran Tuhan. Amin. Tuhan katakan orang yang merenungkannya itu siang dan malam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau berbicara siang dan malam berarti setiap saat. Amin. Hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Hati kita itu tertuju kepada Taurat Tuhan. Amin. Kepada perintah-perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan katakan di dalam kehidupan yang dunia yang fana ini, kita senantiasa hidup berbahagia. Puji nama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, setiap janji-janji Tuhan kita itu akan peroleh. Karena Tuhan katakan pada ayat yang ketiga di sini dia katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kerinduan kita, apa yang kita perbuat itu adalah kesukaan kita, adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Tuhan katakan di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Puji nama Tuhan. Setiap saat Bapak Ibu Saudara kekasih, kita penuh dengan buah-buah. Amin. Buah-buah kebenaran, buah-buah kasih, buah-buah roh, buah-buah pekerjaan, buah saja, apa saja saudara. Puji nama Tuhan. Dari sini katakan yang tidak layu daunnya. Puji nama, tidak pernah layu Bapak Ibu Saudara kasih. Kita selalu berada dalam semangatnya Tuhan. Amin. Berada dalam kekuatannya Tuhan. Amin. Dan apa saja yang engkau minta, apa saja yang engkau rindukan, Tuhan katakan pasti berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita selalu berada dalam Taurat Tuhan. Siang dan malam Tuhan katakan. Amin. Sehingga kehidupan kita di dalam dunia yang fana, yang singkat ini, kita bisa berbahagia. Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yaitu apa saudara? Kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan katakan itu akan berhasil. Tidak pernah layu. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share Bapak Ibu Saudara kekasih, agar supaya dalam kehidupan kita yang berbahagia ini, kita jangan duduk di kumpulan orang pencemooh. Puji nama Tuhan. Kita jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak mendengar nasihat orang fasik. Amin. Tetapi senantiasa siang dan malam kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Sehingga apa saja yang kita
rindukan di dalam kehidupan kita ini selalu berhasil, karena Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Karena Tuhan yang selalu memberkati kita, karena kita menjadi orang-orang yang kecintaannya, orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kebenarannya. Amin. Orang-orang selalu setia dengan keberadaannya Tuhan, karena kita merenungkan firman itu siang dan malam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.